Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Bab 5 Leviathan, Thomas Hobbes, 1588-1679. Berdasarkan cerita yang banyak berkembang, Thomas Hobbes dilahirkan secara prematur ketika ibunya mengalami ketakutan memasuki awal kerja karena mendengar berita bahwa armada Spanyol mendekat. Aku dan ketakutan dilahirkan sebagai saudara kembar, tuturnya. Secara khusus, ketakutan memainkan peranan pokok dalam karya besar Hobbes, Leviathan. Namun, apakah ketakutan ini menunjuk pada situasi psikologis Hobbes atau situasi psikologis manusia pada umumnya? Itu merupakan soal lain. Kita akan menyerahkan hal itu kepada para penulis biografi. Apa yang hendak dijelaskan oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan adalah penilaian tentang adanya suatu keterputusan dalam hampir semua pemikiran politik yang datang sebelumnya, dan segala pemikiran yang bergantung pada pertimbangan-pertimbangan religius. Beberapa orang menyatakan bahwa Hobbes adalah seorang ateis. Kesimpulan itu didasarkan dugaan parlemen yang menyatakan bahwa terjadinya London's Great Fire mungkin disebabkan oleh pengaruh dari tulisan-tulisan sesat Hobbes. Mereka berpikir bahwa Hobbes mungkin menghujat Allah, dan demi alasan keamanan, mereka meminta dengan tegas agar Hobbes menghentikan penyebarluasan karyanya. Dalam hal lain adalah benar bahwa konsep Hobbes tentang kewajiban politik tidak berakar dari kehendak ilahi, tetapi berakar dari rasionalitas. Hal ini bukan berarti bahwa agama dikesampingkan. Di dalam bukunya, Hobbes menyatakan bahwa sebagian besar dari pemikiran-pemikirannya dipersembahkan bagi pembenaran teologis atas kesimpulan-kesimpulan yang dicapai dari tempat lain. Dalam Leviathan, otoritas biblis diletakkan secara rasional, dan filsafat politik yang masuk akal bagi dunia mulai muncul dalam setiap halaman-halamannya. Seperti halnya Descartes, Hobbes sangat dipengaruhi oleh matematika. Sebagai tindak lanjut pemikirannya yang mengikuti Descartes dan penerapan aturan formal pembuktian matematika yang berpikir secara umum, Hobbes memfokuskan pemikirannya pada peranan definisi dalam geometri, dengan menampilkan kembali definisi-definisi yang umum dari kata-kata seperti rasa, imajinasi, hasrat, hak, dan hukum. Ia berharap akan munculnya kesimpulan yang benar tentang hal-hal itu. Hobbes menyatakan bahwa kita harus memberi nama bagi pemikiran kita dan memikirkan beberapa gagasan kita seperti aritmatika mental, sebuah penambahan atau pengurangan pemikiran melalui pendefinisian ulang secara hati-hati. Diawali dengan definisi-definisi yang umum dan kemudian diikuti oleh konsekuensi-konsekuensi yang mengarah kepada kebenaran. Demikianlah metode Hobbes. Sejalan dengan pemikiran Descartes, Hobbes dipengaruhi oleh Galileo dan pandangan umum tentang alam semesta sebagai suatu hal yang secara fundamental mekanistik. Hobbes lebih dahulu memiliki perhatian pada substansi-substansi yang tak berwujud. Ia meletakkan perhatiannya pada gagasannya tentang dunia yang bergerak dalam suatu ruang angkasa, sebagaimana mesin arloji. Gagasan ini dapat diterapkan juga pada bagian-bagian alam semesta, termasuk binatang dan manusia. Semuanya adalah mesin dalam alur pergerakan. Nafsu dan hasrat adalah sebuah gerakan untuk menuju kepada suatu objek, sedangkan kebencian atau ketakutan adalah gerakan untuk menghindari suatu objek. Kata pengantar dalam Leviathan yang menempatkan pandangan mekanistik dari manusia ini adalah pokok pemikiran Hobbes. Ia memulai bukunya dengan mengungkapkan bahwa hidup adalah semacam pergerakan mekanis dari otot-otot. Hati adalah pegas,
Kegelisahan adalah getaran dan tulang sendi adalah roda gigi. Negara adalah sebuah tiruan dari individu yang mekanistik. Penghakiman adalah sendi. Sistem pemberian hadiah adalah hukuman sebagai getarannya. Dan apa yang menggerakkan secara keseluruhan adalah kedaulatan tertinggi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Galileo, kita dapat merumuskan pernyataan umum tentang pergerakan alam semesta. Pandangan mekanistik tentang manusia dan organisasi politik mempertahankan semacam janji dari penemuan hukum alamiah dari psikologi manusia dan dalam skala yang lebih luas, termasuk juga asal-usul negara persemakmuran. Penemuan dari hukum alamiah tentang kewajiban politik adalah tujuan dari Leviathan. Hobbes melakukan pendekatan terhadap hukum tentang kewajiban politik ini baik secara partikular maupun universal melalui refleksinya tentang negara yang adalah citra dari manusia yang merdeka atau tanpa pemerintah. Ia menemukan itu tidak melalui pemikiran-pemikiran yang menggembirakan. Pemikiran ini berdasar pada konsepsi depresi dari manusia. Status alamiah. Kita mencermati salah satu tema yang menjadi perhatian Hobbes adalah layak mengagumi bahwa memahami status alamiah merupakan hal terbaik. Suatu jawaban akan mendapatkan lebih dari sekedar berbagai perhatian. Hobbes mengembangkan pemikirannya tentang teori status alamiah. Beberapa penulis menyebutkan bahwa status alamiah benar-benar ada. Pada awalnya manusia hidup secara bebas, tanpa pemerintahan, saling bersaing hingga beberapa percik pencerahan mengaturnya untuk menuliskan kontrak sosial dan mengumpulkan tanda tangan. Mereka secara tepat menyimpulkan bahwa jika Hobbes sedang berspekulasi tentang situasi prahistoris manusia, ia membuat suatu penyederhanaan terhadap persoalan yang sesungguhnya terjadi. Akan tetapi, Hobbes sesungguhnya tidak berpikir seperti itu. Ia menyatakan bahwa berbicara tentang status alamiah adalah pergulatan konseptual, bukan suatu pergulatan historis. Ia sedang mencoba untuk membongkar pembenaran tentang kewajiban politik dengan mempertimbangkan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh manusia ketika ia sendiri tidak terlibat. Nah, pernyataan tentang adanya tidaknya status alamiah terkait dengan persoalan ini. Di dalam status alamiah ini, Hobbes mengungkap bahwa manusia memiliki ukuran yang pasti dalam suatu persamaan yang buta. Seperti halnya langkah-langkah dalam pembuktian geometris, 3 fakta tentang psikologi manusia muncul seketika dari pernyataan ini. Kita semua lebih banyak atau lebih sedikit sama dalam kekuatan fisik dan daya pikir. Di sini Hobbes menekankan bahwa berbagai hal itu adalah persamaan dalam ketidakamanan. Seseorang memiliki kapasitas untuk membunuh orang lain, baik secara pribadi atau bergabung dengan yang lain. Setiap orang tanpa adanya pemerintah berada dalam situasi yang sama-sama berbahaya dan saling berbagi ketakutan yang sama dalam kehidupannya. Unsur pertama dari psikologi manusia dalam status alamiahnya adalah ketidakamanan dan ketakutan. Komponen kedua adalah keinginan dan persaingan. Menurut Hobbes, sumber daya alam itu terbatas, sehingga membatasi manusia dalam menginginkan hal yang sama dengan yang diinginkan orang lain. Adanya persamaan dalam hal status alami antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki dorongan yang sama untuk memperoleh apapun yang ia inginkan. Maka terjadilah persaingan. Tidak ada jalan yang jelas untuk menyelesaikan persaingan ini kecuali dengan kekuatan yang memaksa. Manusia bagi Hobbes secara alamiah didorong untuk memperebutkan sesuatu hal di dunia ini. Ketiga dan terakhir, setiap manusia memiliki hasrat alamiah untuk mendapatkan penghormatan atau keagungan. Apabila seseorang merasa lebih baik dari orang lainnya, menilai rendah atau penghinaan seseorang kerap dilontarkan begitu saja. Hal ini diikuti segera dengan penyerangan.
Dalam diri kita juga muncul keinginan untuk memenangkan persaingan, membuat orang lain menyetujui kita atau membuat orang lain ketakutan untuk melawan kita. Bagaimanapun kita memiliki karakter itu, hasrat akan kemuliaan atau penghormatan adalah penyebab lebih lanjut dari penderitaan manusia di dalam status alamiahnya. Hobbes meyakini bahwa status perang merupakan perebutan kepentingan antara individu dan bukan antar negara. Perang adalah perlawanan manusia terhadap manusia lain, tidak ditentukan oleh ada tidaknya industri, kebudayaan, pelayaran, arsitektur, ilmu pengetahuan, seni, atau masyarakat. Suasana yang ada hanyalah ketakutan. Yang lain absen dari peradaban. Pemerintahan dan hukum juga tidak pernah akan menyelesaikan persoalan ini. Dengan demikian, tidak ada keadilan, tidak ada hal yang benar atau salah, dan tidak ada kekayaan atau hak milik. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh sesuatu dan untuk melakukan apapun yang penting demi melindungi dan memelihara dirinya sendiri. Anda tidak akan menikmati hidup dalam status alamiah ini, namun Anda mungkin akan sedikit nyaman ketika mengetahui bahwa Anda tidak akan bertahan cukup lama. Sebagaimana kata-kata Hobbes yang terkenal, hidup dalam status alamiah adalah kesepian, miskin, kejam, tidak berperi kemanusiaan, dan bersifat sementara.